Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di 5 hari yang begitu indah, bersama-sama dengan saudara kami, dari kota yang berbeda, dari daerah yang berbeda, tapi di satu gereja yang sama Tuhan, gerejanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk bisa berkumpul bersama Tuhan, untuk memuji kebesaran-Mu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk saling mengasah besi dan besi bersama-sama di sini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pribadi yang terlibat Tuhan, buat panitia yang sudah bekerja keras, buat teman-teman peserta yang hadir, dan juga buat pembicara maupun juga untuk sinode dan gereja GKAA. Kami bersyukur untuk setiap orang yang terlibat Tuhan, yang terlihat maupun tidak terlihat Tuhan di hari ujung acara ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk semua yang Kau berikan berkelimpahan yang kami nikmati di 5 hari terakhir ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bagaimana caranya kami hidup sesuai dengan Injil. Di tengah-tengah dunia digital yang serba cepat ini, kami memohon Tuhan, biarlah Engkau yang membuka pintu hati kami, pikiran kami terfokus kepada perkataan firman-Mu, dan kami bisa benar-benar menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan untuk abad modern ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah apapun yang mencoba untuk menghalangi kami untuk bisa mendengar, mengerti, dan melakukan sesuatu yang panggilan dari Engkau Tuhan, kami patahkan dalam kuasa Kristus, dan kami percaya penuh Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Engkau dipermuliakan di tempat ini Tuhan, di hati kami, di hidup kami. Kami serahkan ibadah penutupan ini Tuhan ke dalam tangan kasih Kristus, dan kami terima kasih Tuhan untuk kisah indah bersama di kota Makassar ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berserah dan biar Roh Kudus bekerja saat ini juga membentuk ulang kami dalam hidup kami di hari-hari dan bulan-bulan tahun-tahun ke depan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sembah. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim worship. Terima kasih banyak. Silakan dulu semuanya, shalom. Wow, ini hari terakhir gak kerasa ya. Kayaknya baru kemarin udah tiba-tiba udah 5 hari berlalu gitu. Jadi pasti yang sedih banyak, semoga yang senang sedikit. Karena sedih berpisah dengan teman-teman, tapi senang karena bisa kembali ke tempat di mana kita bisa berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga semakin Tuhan pakai secara dahsyat untuk kemuliaannya di kota kita masing-masing, di gereja kita, di kehidupan pribadi kita. Ada sebuah cerita di mana seorang pendeta baru pindah ke kota baru. Dia belum kenal sebanyak orang di kota tersebut. Tiba-tiba lagi jalan-jalan, pengen belajar cara ke gereja gitu ya. Dia ada anak kecil, mencoba pencet bel rumah. Tapi dia gak nyampe tangannya. Terus bapak pendeta ini kasihan banget tuh, anak udah berusaha lompat-lompat gak bisa-bisa. Ya udah saya bantu aja deh. Dia nyebrang, dia bilang, kenapa dek? Mau pencet. Oke, saya bantu ya. Ting dong, kurang banyak. Oke, ting dong, ting dong, ting dong, ting dong, ting dong. Oke, terus sekarang ngapain? Kita harus lari om, ini bukan rumah saya. Kita seringkali diundang untuk berpartisipasi atau menolong. Belum tentu itu tempat atau hal yang kita harus lakukan. Jangan sampai kita menolong sesuatu yang ternyata adalah hal iseng. Nah saat ini kita di ujung CPN 2025 ini ya. Saya gak tahu kalian punya kesan seperti apa yang kalian dapati. Seringkali karena kita terima begitu banyak pesan. Seringkali kita bingung yang mana mau diaplikasikan duluan. Yang mana yang mungkin sebentar aja, nanti aja. Karena kita belajar tentang bagaimana caranya menemukan hidup yang tahu siapa diri kita. Our identity, finding life and identity in Christ. Kita juga belajar destruction and the gospel. Kita belajar strengthening the signal through the gospel, hope in silent struggle, living out the gospel in the digital world yang sekarang kita akan pelajari bersama di waktu singkat ini. Kita semua tahu bahwa gimana caranya kita hidup di dunia yang saat ini di mana kita punya banyak sekali kesempatan untuk berkarya, tapi kita bingung mulai dari mana. Digital world, menjalankan Injil di dunia digital. Mungkin kita pikir kayak, ya itu bukan buat saya lah, itu bukan buat saya gitu. Tapi kita hidup di dunia yang sangat modern seperti ini. Kalian percaya gak, zaman dahulu kala, kalau orang mau kirim surat, dia pakai burung merpati, dia taruh suratnya di tangannya, di suatu tempat di tangannya burung merpati, dia ajarkan burung merpati untuk pergi ke tempat di mana dia akan terbang, dia tahu ke arah mana, saya nggak tahu logikanya di mana, di trainingnya gimana caranya.
Dia pergi ke sana untuk mengatakan berita. Berhari-hari kemudian beruntung kembali lagi untuk bawa berita jawabannya. Tiba-tiba teknologi berubah, ada kantor pos. Ada Pak Pos yang ngantarin surat maupun paket-paket. Terus berubah lagi dunia. Tiba-tiba kita mau mengirim email, nggak perlu nyuruh burung merpati, nggak perlu nyuruh Pak Pos. Kita tinggal nulis ketik and send email. You got mail gitu zaman dulu, suaranya kayak gitu, beneran. Nah, oh my gosh, I sound like a grandma ya. Bilang zaman dulu itu kayak gitu loh pertama kali. Teknologi akan semakin berkembang dan berkembang sehingga kita milih mau pakai burung merpati karena kita kayak I'm old fashion, saya nggak mau ikut-ikutan, saya mau stay di sini udah zona nyaman saya. Atau kita ikut perkembangan menggunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Di dunia modern ini kita terhubung dengan banyak hal dan banyak anak muda kesulitan untuk membangun hubungan dengan sesama. Waktu saya ke Petra di Surabaya, mereka cerita kalau setelah pandemik, anak-anak pendaftaran baru S1, mereka bisa rame-rame ngumpul, semua diem-dieman gitu. Tapi kalau lagi di grup online, ngobrolnya seru. Tapi lagi duduk sebarengan sesama, semua pendiam, gak tahu gimana cara interaksi secara natural. Ini satu fenomena yang unik di zaman modern ini. Ada istilahnya gini, teknologi menjauhkan yang dekat, misalnya kita sibuk dengan HP kita, dan mendekatkan yang jauh. Gitu. Itu ada suatu masalah kalau kita tidak menggunakan kesempatan berinteraksi dengan sesama kita, belajar basa-basi, maka itu kadang-kadang kalau saya tanya sama dosennya, ini salah di mana ya Bu dosen? Dia bilang salah di orang tua sama SMA, nggak diajarin cara interaksi. Waktu banyak orang, anak milenial terutama ya, pasti masih ingat ini, kalau Gen Z mungkin saya nggak tahu ya, adik saya Gen Z, dia juga milenial ya. Nah, duduk itu masih kecil, kita harus nemenin mama papa ke ruang tamunya orang rumah, orang lain, kita kunjungi orang lain. Duduk sebelahnya mereka, kita dengerin basa-basi, oh anaknya udah umur berapa sekarang, oh anak saya umur segini-segini. Terus dia sekolah di mana? Basa-basi, kita dengerin aja. Mau ambil cookies nggak boleh, harus tunggu sampai dikasih. Kita belajar basa-basi dari nemenin orang tua, basa-basi dengan tetangga, dengan keluarga jauh. Tapi zaman sekarang kita hilang seni basa-basi. Maka dari itu kita hidup di dunia modern yang terhubung, namun begitu ironisnya banyak anak muda justru kesulitan membangun hubungan yang bermakna dan mendalam. Dunia tempat kita tinggal zaman sekarang udah sangat berbeda dengan masa lalu tentunya. Dan sekarang ini seperti ada dua dunia, bukan seram ini bukan hantu, dua dunia yang berjalan berdampingan. Maksudnya adalah tentu bukan berarti mereka benar-benar terpisah ya. Kita semua berinteraksi di dua realitas yang berbeda. Dunia fisik saat ini, dunia kita. Tempat kita bertemu, beraktivitas, dan secara langsung kita pun juga punya dunia digital. Ruang maya, tempat kita menghabiskan banyak waktu dan kadang seringkali lebih banyakan di sana sekarang daripada di dunia realita kita. Dan kedua dunia ini memiliki kesamaan yang sangat penting. Kedua dunia ini dipenuhi oleh manusia. Dunia maya penuh manusia, dunia nyata penuh dengan manusia. Yang membedakan hanyalah caranya, cara orang menghabiskan waktu berkomunikasi dan berelasi. Jika kita ingin melihat bagaimana gambaran nyata di dunia saat ini, kita bisa lihat statistik dari Amerika aja. Ada anak usia 8 tahun sampai 12 tahun, dia disurvei, berapa sih per hari mereka ngabisin waktu di dunia maya, dunia digital. Ternyata rata-rata itu adalah 5 jam 33 menit per hari. Wow. Nah kalau remaja lebih lama lagi, 8 jam 39 menit setiap harinya. Tapi ternyata orang dewasa juga gak ada bedanya. 85% orang dewasa mengatakan mereka online tuh setiap hari. Ada 31% diantaranya mengaku hampir selalu online. Bahkan fakta menarik adalah 40% suami istri di Amerika udah gak ketemu lagi di gereja, ketemu di mall, ketemu di jalan, enggak. Kenalan online melalui matchmaking online gitu. Nah semua ini menunjukkan satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Bahwa dunia digital bukan lagi ruang hiburan atau informasi, melainkan melainkan ladang misi. Dunia maya, ladang misi.
Jika tempat itulah di mana orang-orang berada, maka sebaiknya komunitas. Kita perlu melakukan perenungan yang sungguh-sungguh bahwa ini adalah tempat. Bukan cuman tempat orang WhatsAppan, upload foto. Ini pun ruang yang begitu banyak manusianya. Yang tak terbatas oleh lokasi. Yang kita bisa reach out, jangkau dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran Injil. Ini bukan sekedar soal pribadi lepas pribadi yang kita ketemukan, tapi ini kesadaran bersama. Bagaimana kita bisa terlibat secara aktif dan bijaksana dalam ruang digital. Serta bagaimana kita dapat mempersiapkan dan memperlengkapi generasi saat ini untuk menjadi terang dan garam di dunia maya, dunia yang penuh manusia, dunia yang perlu Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa jangan saya dong. Pernah gak dengar kayak Tuhan ini saya panggil dia saja. Anda gitu? Tuhan saya mau melayani engkau Tuhan, tapi biar saudara saya aja melayani engkau Tuhan. Kita minta, tapi kita takut. Maka pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan adalah apa yang Yesus perintahkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan di dunia abad modern ini. Dan jawabannya sederhana, tapi menantang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung adalah milik kita semua, panggilan bagi kita semua. Nah ini adalah panggilan yang melampaui batas geografis, batas usia, dan juga ruang digital. Kita dipanggil untuk hadir secara otentik, penuh kasih dan penuh hikmat dimanapun Tuhan mau kita berada. Di dunia saat ini maupun di dunia digital, Tuhan panggil kita untuk menjadi terang dan garam. Dan apa yang kita bisa lakukan adalah pertama bersedia untuk melangkah. Dan mungkin kita bisa bentuk komunitas yang bersama-sama melangkah. Yang dipimpin oleh kasih dan kebenarannya Tuhan. Nah saya ingin sebelum saya maju lebih panjang lagi untuk berbicara tentang apa yang berbahaya dari sosial media. Sebelum saya bicara tentang tips praktis agar kita bisa melakukan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat aku menyertai kamu senantiasa, artinya forever. Penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun kita gak merasa disertai, dia menyertai kita senantiasa, selalu. Kita gak akan pernah ditinggalkan saat kita melayani Tuhan. Sampai artinya kita gak boleh takut untuk melayani Tuhan. Ini adalah panggilan yang kudus bagi setiap orang, bukan cuma hamba Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan kita akan berbicara secara singkat nantinya, bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan, menjadikan bangsa-bangsa muridnya Yesus. Sebelum saya bicara tentang bahaya sosial media, sebelum saya bicara tentang tips praktis untuk melangkah dengan bijaksana di sosial media, saya akan kasih tahu sedikit, saya ingin memberikan apa tujuan dan panggilan kita bagi yang untuk bisa menggunakan teknologi dengan cara yang sehat dan bahayanya apa aja. Tujuan utama kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, betul ya? Panggilan Tuhan bagi kita, kalau kita merangkum seluruh Alkitab adalah mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita pasti punya karir yang unik nantinya. Yang sudah selesai sekolah, ataupun yang masih sekolah bisa berkarir di samping untuk bisa menghasilkan uang tambahan. Kita punya panggilan unik di karir, di pelayanan, di pertemanan. Nah teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mendukung panggilan tersebut. Jika kita, halo, tes. Oke, better suaranya? Tadi gema ya? Jika kita gunakan teknologi, kita bisa gunakan untuk kebaikan kita dan menolong sesama kita juga. Jika kita gunakan teknologi dengan bijaksana, dengan penuh pertimbangan, teknologi akan menjadi alat yang sangat sehat. Contohnya, teknologi bisa membawa kita terhubung dengan sesama orang percaya. Bukan cuma di kota kita, di kota lain, di gereja GKK yang di daerah lain.
Kita yang seiman bisa saling menguatkan, bisa saling membaca, kita bisa saling mendoakan, bisa bertumbuh bersama dalam Kristus walaupun terpisah jarak dan waktu. Itu amazingnya, one of the amazing thing about teknologi. Kita pun juga bisa menggunakan media sosial sebagai wadah penyebaran kebenaran. Semangat positif kita atau kita menguatkan secara rohani melalui kata-kata, ayat Alkitab, kesaksian hidup, atau pesan kasih melalui sosial media kita. Kita nggak pernah tahu loh itu akan dibaca oleh siapa, di negara mana. Algoritma sekarang sangat unik. Saya sering banget terima orang Italia lagi bikin pasta. Ih, kapan saya suka pasta? Saya nggak suka pasta. Tapi dapatnya, oh my friend, this is how to make pasta. I'm like, kok saya dapat algoritmanya pasta ya? Tapi dia sekarang lagi rancu. Saya pikir saya akan terima cuma cara bikin kue, Alkitab, argumentasi teologi, apologetika. Di algoritmanya saya punya sosial media. Enggak. Mereka seringkali memperkenalkan hal-hal yang baru. Kadang-kadang memperluas pengetahuan juga sih, karena bisa tahu, oke gitu cara bikin pasta walaupun saya nggak suka makannya. Oke, bagus gitu. You never know, post kita akan dibawa kemana oleh algoritma, ke negeri mana. Dan siapa tahu tiba-tiba orang tersebut membutuhkannya. Nah, menggunakan media sosial untuk penyebaran kebenaran firman Tuhan dan menetapkan batasan yang sehat agar kita tidak membuang waktu yang sia-sia, hanyut dalam membuka foto-foto tapi menggunakan untuk kebaikan kita. Nah, jebakan teknologi apa? Jangan sampai kita menggantikan hubungannya nyata dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan saudara, dengan pertemanan di gereja. Sampai sibuk di dunia virtual, kita lupa hidup di dunia realita. Jangan sampai hanyut seperti itu. Maka itu perlu waktu. Saya punya timer di Instagram saya 2 jam per hari. Jadi kasih tahu 1 jam lagi, 30 menit lagi, 15 menit lagi. Habis itu time up, udah gak bisa pakai lagi, udah ke lock. Bisa loh di setting. Kita harus melindungi pikiran dan hati kita dari godaan online, seperti konten yang tidak pantas, hubungan yang merusak moral dan iman. Karena di dunia sana dunia yang sangat luas, kita jangan pernah membuka hal-hal yang tidak akan membawa kebaikan di jangka panjang kita. Mata kita adalah jendela hati kita. Jangan sampai melihat sesuatu yang kita nggak boleh lihat, kita penasaran, lagi ngapain sih? Langsung kita buka dan kita ketagihan. Hati-hati kalau itu bukan dari kita, kamu tinggal klik, dislike. Atau klik yang, bukan klik, itu bukan klik tapi itu bisa menghilangkannya, bahwa saya nggak suka post-post seperti ini. Algoritma bisa tahu kita nggak suka dengan post seperti itu. Nah, gunakanlah dengan hikmat dan kepekaan rohani, bagaimana kita bisa berinteraksi dan menampilkan diri kita di dunia online dengan cara yang benar. Nah, inilah yang kita coba lihat, marilah kita menjadikannya sebagai alat ya, di mana membangun hubungan yang bermakna dengan sesama kita di dunia digital, ataupun kita mulai belajar bagaimana cara memuridkan seseorang di sana, atau bagaimana cara menyebarkan kasih Allah di dunia digital. Nah, bahayanya yang selain yang kita harus waspadai adalah, meskipun ya teknologi ini adalah sebuah relasi modern, semua di sini udah pasti lah, apalagi Anda adalah warga digital. Mungkin kalau milenial atau sebelumnya transisi dari dunia nyata belajar digital, tapi kalian adalah warga dunia maya yang terakhir udah di dunia digital. Bahayanya kita perlu waspadai adalah perbandingan dan rasa tidak aman. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Hati-hati. Dan rasa insecure kita. Media sosial seringkali membuat standar yang tidak realis dengan kenyataannya. Saya seringkali ketemu dengan selebriti Indonesia. Di video atau di Instagramnya cantiknya minta ampun atau gantengnya minta ampun. Aslinya lagi jerawatan, lagi gemukan. Itu bukan operasi muka ya, tapi filter bisa mengubah seseorang. Jadi jangan berpikir bahwa, ih Tuhan kenapa saya jelek banget gitu. Enggak, you all good looking. Tapi banyak orang pakai filter, filternya bukan yang gratis-gratisan, filter berbayar. Beneran, saya pernah ketemu sama orang-orang, saya pikir itu mirip sama yang di foto, ini orangnya sama enggak? Sama, kok beda banget. Ternyata pakai filter dan dia bilang gini, Trace jangan upload ya pakai HP kamu ya, jangan ya. Aku mau filter dulu. Dia kirim, saya tuh cantik banget, jadi lancip hidungnya, muka jadi kecil, rambut saya jadi kayak lebih bagus lagi volumenya. Terus saya bilang, this doesn't look like me. Ini mah kayak Barbie, asli gak kayak gini gitu. Terus dia gini, enggak, upload itu aja, jangan yang kamu. Pokoknya dia selalu melarang semua orang upload dari kamera kita yang biasa-biasa ini, karena dia harus filter semuanya. Kenapa? Rasa tidak aman. So jangan berpikir bahwa orang di luar sana tuh benar-benar keren banget, aslinya belum tentu seperti itu.
Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada hubungan yang dangkal, superficial connection. Hanya interaksi online seringkali juga menjadi tempat penipuan. Hati-hati. Belum tentu orang yang kamu bicara seperti apa adanya dia aslinya. Ketiga, godaan seksual dan juga godaan untuk kita jatuh dalam dosa. Hati-hati sekali kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Dan jangan sampai kita membuka hal-hal yang kita nggak perlu buka dalam post-post atau foto-foto atau video apapun. Pengalian dari tujuan Allah, betul. Ini bisa menjadi ladang misi, ini juga bisa menjadi sungai yang menghanyutkan kita jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati untuk kita menggunakannya, jangan sampai kita fokus kepada pencarian pasangan di online, atau kita mencari validasi dari dunia maya, sampai kita akhirnya jauh dari Tuhan, energi kita terserap. Kita nggak melayani Tuhan di dunia digital, kita nggak melayani Tuhan di dunia nyata. Kita akhirnya hanyut dengan kepalsuan, mencari-cari hal yang sia-sia, dan kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Jadi kita harus gunakan dengan hati yang murni, hikmat dari Tuhan, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan begitu teknologi bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Allah di zaman modern ini. Bukan penghalang perjalanan iman kita. Tapi tergantung kita, bagaimana kita menggunakannya. Nah, bagaimana sih caranya, beberapa tips praktis untuk melangkah ke depan. Ada seorang penulis buku bernama Sherry Turkle, dia bilang gini, Reclaiming Conversation, dia bilang. Nah, di buku itu dia menulis tentang bagaimana kita bisa ada pembahasan menuntun kita untuk pertanyaan bagaimana kita bisa bergerak praktis dalam menghadapi era digital ini. Dia bilang bahwa ini beberapa sarannya dia yang relevan untuk kita menjinakkan teknologi dan menggunakannya dengan bijaksana. Yang pertama, ingat kekuatan ponselmu. Ini bukan masalah baterai, ini masalah ponsel bukan sekedar aksesoris. Ia adalah perangkat yang sangat kuat secara psikologis, yang tidak hanya mengubah apa yang kita lakukan, tapi juga siapa kita sebenarnya. Hati-hati. Jangan kita berdosa dengan handphone kita, dengan pura-pura menjadi orang lain, atau kita tidak melakukan, atau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kedua, belajarlah untuk melambat. Nah ini bingung kan? Kan selama ini disuruh cepat, ayo jangan lambat, ayo cepat. Ini unik sekali, kenapa? Dia katakan bahwa ada luangkan waktu untuk diam. Temukan ritmemu sendiri, dan jangan terburu-buru mengikuti arus dunia. Siapa di sini yang tiap kali ada isu apa langsung marah-marah? Teman saya punya teman yang dia setiap kali ada isu tertentu dia langsung duluan yang ngepost ngomel-ngomel, dia bilang ini orang keterlaluan sekali, ini. Tiba-tiba plot twist ternyata orang itu yang baik, yang ngelapor tuh yang jahat gitu. Dia langsung kayak, oh ya hapus lagi, oh sorry saya salah, ternyata yang baik itu yang melapor, yang dilaporkan dan sebagainya. Tapi kenapa dia harus begitu cepat? Karena ingin ikut tren. Ikut tren biar dia jadi orang yang paling cepat untuk mengetahui gosip apa di dunia maya. Belajar untuk melambat, untuk tenang, untuk puasa dari sosial media, untuk puasa dari WhatsApp sejam 2 jam fokus kepada hidup di dunia ini. Ketiga, ciptakan ruang suci untuk percakapan. Jadikan beberapa tempat atau waktu bebas kita di layar untuk benar-benar hadir buat teman kita di sana. Kita berdoa bilang, Tuhan hari ini saya perlu bicara sama siapa ya? Siapa yang membutuhkan untuk saya dengarkan? Pernah nggak kalian punya teman yang bilang gini, hey apa kabar? Gimana sekolah baik-baik aja? How are you? Tell me about your life. Dia nungguin loh, kita cerita iya nih lagi capek banget nih, lagi gak ada semangat hidup. Dia bilang gini, oh aku juga kemarin kayak gitu, tapi Tuhan baik banget loh, aku dikasih solusi ini. Kamu coba deh, siapa tahu mungkin nutrisi, siapa tahu mungkin kamu kurang tidur, siapa tahu kamu lagi sedih karena kesepian. Tiba-tiba kamu jadi semangat, karena ada satu orang yang meluangkan 10 menit waktunya untuk mendengarkan kamu di tulisan, mereply, dan kamu merasa berharga, dimengerti, dikasihi. Imagine betapa indahnya punya percakapan yang bermakna seperti itu. Kita senang loh terimanya. Dan sekarang bagian kita untuk memberikannya. Kita berdoa bilang, Tuhan hari ini saya siapa ya, mau ada 5 orang yang saya mau reach out. Saya kontak siapa ya 5 orang yang saya ingin tahu keadaan hidupnya. Apa yang bisa saya doakan, apa yang bisa saya dukung. That's a mission. Misi itu enggak harus hebat. Misi itu adalah melayani seseorang, membawa mereka untuk semakin mengasihi Tuhan dan merasa hidupnya dikasihi dan berharga dan hidup mereka jadi bermakna.
kelima, anggap unitasking bukan multitasking sebagai hal yang besar berikutnya. Jadi unitasking itu paling penting, melebihi dari multitasking. Siapa di sini yang multitasking? Lagi ngomong di telepon sampai motong sayur, atau sampai nyapu-nyapu, atau sampai 2-3 hal bersamaan. Itu akan lebih singkat. Kita pikir akan lebih singkat, oh asik bisa 2 kali, 3 kali kerjanya barengan bisa selesai. Enggak. Ternyata riset membuktikan bahwa itu akan jauh lebih lama daripada kalau sekali kita lagi potong lebih cepat, selesai. Telepon lebih fokus, jadi lebih fokus itu jauh lebih baik daripada kita harus belajar untuk fokus pada satu hal, pada satu waktu, karena perhatian yang utuh menciptakan kedalaman dan keaslian dari apa yang kita coba sampaikan. 6, berbicara dengan orang yang tidak sependapat dengan kamu. Siapa di sini pernah bicara sama orang yang enggak setuju dengan iman kita? Atau agama lain? Kita belajar, kita bertumbuh, kita memperluas pengertian kita. Apa sih yang mereka percayai? Kenapa mereka takut melangkah dari iman mereka? Atau kenapa mereka percaya kepada hal-hal yang mereka sendiri capek menjalankannya? 7, terapkan aturan 7 menit. Ini menarik, ini risetnya dia. Karena dia bilang percakapan itu akan berkembang lebih baik lagi selama 7 menit sebelum menyentuh ponsel. Jadi dia bilang kayak cari tahu gitu, berbicara. Jadi kalau kita lagi dengan seseorang, jangan sampai, pernah nggak kalian makan sama seseorang di warung atau lagi di rumah kalian, kalian nanya sama dia, gimana sekolah atau gimana mama kerjaan kemarin gitu. Tiba-tiba saudara kalian di situ juga main HP sambil makan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya makan dengan 2 anak remaja. Ibunya lagi keluar kota, saya ngantar mereka untuk makan siang. Saya bilang gini, hai, sekolah kapan liburan? Oh nanti Juni gitu. Oke, mau rencana ngapain? Oh ke pantai aja. Oke, nice. Terus lagi mikir lagi mau nanya apa lagi ya gitu. Baru kayak 30 detik ya, mereka berdua ngeluarin HP sampai makan. Scrolling aja, randomly. Kebayang gak rasanya saya yang traktir, saya yang jemput, traktir, terus dicuekin. Terus saya yang bayar lagi itu semua. Terus saya begini, oke, terus habis selesai liburan mau ngapain? Selain sekolah, apalagi hobi yang baru atau apa? Iya gitu, kayak kepaksa gitu. Akhirnya saya pikir kayak wow, sangat tidak menyenangkan ya. Maka itu kita seringkali nggak sadar apa yang dirasakan oleh orang di seberang kita. Kebayang nggak kalau dia merindukan pertemanan dan sebagainya. Maka dari itu kita gunakanlah kesempatan untuk bisa bicara yang bermakna. Gunakan alat untuk ke-9, gunakan alat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Nggak semuanya melalui solusi sosial media, karena kita hanya perlu hadir, perlu like dan sebagainya. Ngomong-ngomong like ya, saya punya teman yang message saya begini, kamu bisa nggak like foto saya? Kenapa? Udah 6 jam gak ada yang like. Pernah nggak ngalamin gitu? Begitu orang memerlukan afirmasi dari sosial media. Belajar dari gesekan, ada nggak nyaman dari berkomunikasi, itu bukan berarti kita harus musuhin mereka. Oh saya mau mau mute mereka atau nggak mau teman mereka. Tapi itulah tempat di mana kita bisa bertumbuh, bisa mengerti bahwa setiap orang berbeda, perspektif mereka berbeda. 11, ingat apa yang kamu tahu tentang kehidupan. Kebijaksanaan bukan hanya datang dari Google, tapi dari pengalaman dan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir 12, jangan hindari percakapan yang sulit. Inilah keberanian dan kejujuran akan muncul. 13, hindari pola pikir semua atau sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Kehidupan ini penuh nuansa, kasih karunia Tuhan bekerja di ketidaksempurnaannya kita. Jadi jangan merasa bahwa wah ini gak berhasil, saya gak mau lagi ngomong sama dia. Tapi kita bisa tetap gunakan ini semua untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada ayat di Alkitab yang berkata seperti ini. 1 Korintus 3, 6 dan 8 berbunyi seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan jeripayanya. Artinya, saya nggak tahu posisi Anda dalam sosial media dalam mendoakan, menemani, merayakan seseorang yang berhasil atau menemani orang yang lagi bersedih. Tapi Tuhan yang akan menumbuhkan iman mereka. Bagian kita nggak tahu. Kita memberikan ayat, kita mendoakan mereka, kita ngasih kesaksian dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan adalah suatu kedahsyatan yang bisa menebus hati manusia. Kita bisa melihat di Alkitab pun juga begitu banyak Tuhan menggunakan penyebaran Injil di abad pertama begitu mengagumkan. 4 contoh singkat ya. Yesus memulai pelayanannya di tempat ibadah, Lukas 4. Ternyata tempat ibadah tuh nggak semuanya orang kenal Yesus loh. Nggak semua orang kenal Tuhan.
Dan di situ banyak sekali orang membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada agama yang palsu, percaya kepada iman yang palsu, yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka dari itu kita jangan pernah berpikir bahwa gereja semua orang, asumsi kita semua orang kenal Tuhan secara mendalam, hidup dalam Injil, belum tentu loh. Pernah nggak Anda merasa melihat sendiri bahwa ada orang yang mungkin ke gereja hanya pengen tahu dulu, penasaran, atau karena hanya untuk menemani orang tuanya atau menemani saudaranya. Belum tentu, sehingga kita bisa loh menggunakan tempat di mana kita, dunia gereja sebagai ladang misi juga gitu, digital dan gereja kita. Filipus juga yang kedua, memberitakan Injil di Samaria, di tempat keramaian, di pasar, di pusat kota. Ini pun juga ada tempat bisnis juga ladang misi, digital maupun di dunia kita nyata ini. Ketiga, Paulus memberitakan Injil di Kisah Pasal 17, di mana dia memberitakan Injil kepada filsafat, pemikir. Dan terakhir, Petrus dan Paulus bersaksi di dalam pemerintahan Yahudi dan pemerintahan Romawi. Artinya setiap ladang pekerjaan kita adalah ladang misi kita juga. Dunia digital adalah perpanjangan dari semua tempat ini. Kalau dulu mereka pergi ke pemerintahan, mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat di mana filsafat mendiskusikan teologi. Sekarang ini, dunia digital adalah perpanjangan dari semua tempat ini. Di ruang digital ada percakapan religius, ada bisnis, ada filsafat, ada politik setiap harinya. Di YouTube, di media sosial, di blog, podcast, siaran TV, radio, semua itu menjadi ruang publik yang baru, tempat kita melayani. Walaupun kita merasa pelayanan kita pribadi, tapi kita tetap bisa efektif di dunia digital. Kita punya potensi untuk menjangkau miliaran jiwa di seluruh dunia, melalui kota kecil kita, melalui rumah kita, melalui handphone kita. Jadi kita gak terbatas lagi, kita bisa menyediakan firman Tuhan, Alkitab, atau cerita, atau kita bisa menyebarkan artikel, podcast, video khotbah, ayat-ayat Alkitab, gambar-gambar yang menarik, agar membantu orang bisa punya pertumbuhan iman. Maka dari itu, gimana cara kita menggunakan dunia digital sebagai ladang misi untuk Injil. Alkitab mendorong kita semua untuk percaya dan membagikan Injil iman kita dan menyebarkan kabar baik. Maka itu perintah Tuhan yang mulai-mulai diberikan kepada murid Yesus di abad pertama berlaku untuk kita semua pada hari ini. Ruang digital, ingat ya, ruang digital itu adalah ladang misi. Ada seorang misioneri bilang begini, either you are mission field or missionary. Dia bilang begitu. Jadi kita ini ladang misi atau penebar firman Tuhan dalam misi. Penyebar misi atau ada ladang misi, kita adalah orang yang perlu diberitakan atau pemberita. Cuma dua pilihan. Dulu kita mungkin diberitakan oleh orang lain, setelah kita kenal Tuhan, kita harus jadi pemberita kepada orang lain. Missionary atau mission field katanya. Nah maka dari itu ladang misi modern ini, kita bisa menjangkau begitu banyak orang. Waktu tahun 2021, saya mengalami luka rohani. Di mana saya marah dengan Tuhan, dengan gereja, karena seorang hamba Tuhan, bos saya, yang saya kenal 18 tahun lamanya, saya kenal keluarganya, dia punya hidup di ganda. Dan berita itu sangat menyebar di Amerika, dia orang Amerika, sampai reporter semua majalah-majalah Kristen menginvestigasi kasusnya dia, dan akhirnya itu berujung kepada tutupnya sebuah organisasi besar bernama RZIM. Dan satu saya mundur dari pelayanan sebagai pendeta, saya mundur dari segala bentuk pelayanan. Dan saya marah sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya setia loh ikut Tuhan, kok pelayanan yang sangat saya sukai yaitu apologetikanya melalui RZIM dan juga bos yang saya sangat kasihi, kok bisa seperti ini ending life-nya. Dia meninggal karena kanker, beberapa bulan kemudian skandalnya keluar dan investigasi semua menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kisah yang benar. Dunia saya kayak runtuh, pandemik, yayasan tutup, saya pindah ke Bali dari Jakarta dan saya pikir my life is collapse. Saya marah tapi gak berdosa, gak lari ke narkoba, gak lari ke kehidupan bebas, tapi marah, ngambek kayak anak ngambek gitu. Tapi saya tiap hari bicara sama Tuhan di pantai sampai jalan pagi, sampai nangis-nangis berbulan-bulan. Ini gak masuk logika karena saya tipe orang yang bukan sentimental person, malah teman-teman saya bilang kamu tuh dingin banget ya. I'm like, I'm cold, I'm a bear gitu ya. Tapi saya benar-benar rapuh dan hancur. Tapi ada satu momen
Dimana saat saya mulai mengganti kemarahan saya dengan doa dan bilang, Tuhan, apa yang terjadi kepada perempuan-perempuan yang dilecehkan? Siapa yang memegang tangan mereka? Siapa yang menolong mereka untuk bisa tetap maju, bangkit, dan mereka nggak salah, bukan mereka yang menggoda, tapi memang itu terjadi seperti apa adanya. Siapa yang melayani mereka ya dalam kerapuan hidup mereka saat ini? Tiba-tiba, saya nggak pernah ngalamin sebelumnya. Di pantai, saya ingat banget itu pagi-pagi banget jam 6, jam 7 pagi. Ada suara dalam naluri saya bilang ini, kamu yang akan melayani mereka. Kamu akan bikin ministry pelayanan digital. 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, hanya untuk menjangkau perempuan-perempuan yang tidak bisa ke gereja, tidak bisa bicara tentang masalah hidup mereka, tidak bisa menceritakan apa yang mereka alami. Kamu yang akan melayani mereka. Tiba-tiba inspirasi demi inspirasi keluar, sampai saya kayak ngetik terus lumayan panjang. Akan bikin topik ini tahun ini, nanti cara gini, semua diajarin melalui ilham Roh Kudus. Saya gak pernah ngalamin ini sebelumnya, saya ketik sampai nangis-nangis. That moment, pemulihan terjadi loh. Saya pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan, now I'm ready to serve you. Saya kembali, saya siap melayani Engkau. Saya pikir saya udah gak melayani Tuhan lagi, I'm done. I give my best 12 tahun melayani Tuhan kayak gini gitu. Ini tahun 2021 ya. Tapi habis itu tiba-tiba gara-gara Tuhan mengganti hati saya yang marah, yang frustasi dengan hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Saya pulang ke rumah, saya bicara dengan teman saya, Vina. Dia bilang, I will help you. Akhirnya kita bikin Bible study untuk wanita. Saya pikir paling 5 orang, 3 orang, 7 orang. Kita bikin cuma share di 2 platform, ceritain di Instagram, sama waktu itu masih ada zamannya kayak semacam, saya lupa namanya apa, Clubhouse, nyebarin di situ. Tiba-tiba Bible study ikut ada 70 orang. Dan mereka bilang kita kesepian, kita bingung banget zaman pandemi gimana meregulasi emosi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dan sebagainya. Sehingga kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya sekarang bertumbuh menjadi 3.600 member. Dalam ada ratusan video udah ada. Dan sekarang menjadi yayasan. Yayasan Ladang Misi Indonesia, Ladang Iman Misi. Siapa yang nyangka? Saya benar-benar nggak nyangka. Bukan, dan ini tempat di mana Tuhan menggunakan dulang digital untuk reach out. Dan berapa kali, saya nggak tahu ini kan direkam, disebarin ya, tapi ada berapa kali mereka pakai head cover dari agama lain. Mereka nggak sadar lagi Zoom videonya masih on, mereka lagi gini, langsung dimatiin videonya biar nggak ketahuan mereka bukan dari agama kita. Siapa yang pernah nyangka yang ikut tuh ada orang Afrika, ada orang Brazil, ada orang dari Eropa, dari macam-macam karena ada 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akhirnya saya menyadari bahwa inilah karya Kristus, di mana Tuhan begitu dahsyat mengubah hati yang hancur, hati yang gak bisa ngapa-ngapain, hati yang rapuh untuk bisa dipakai untuk membawa suatu misi Tuhan ke dunia maya melalui digital ministry. Mungkin ini kedengarannya hebat ya, ini enggak hebat sama sekali, tapi dalam Tuhan bisa menggunakan kita yang terbatas karena dialah Tuhan yang tidak terbatas. Ada satu ayat yang saya ingin kita ingat ini sebagai ayat yang memampukan kita untuk jangan takut menceritakan kepada dunia apa yang mereka perlukan. 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Ayat ini mempunyai bagian yang berbeda-beda. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, Tuhan adalah segala-galanya. Kedua, siap sedialah pada segala waktu, karena kita gak pernah tahu kapan tuh orang-orang membutuhkan Tuhan yang kita pikir. Kita lagi mungkin WhatsAppan atau kita lagi upload sesuatu, kita gak pernah tahu siapa yang membutuhkan Tuhan di luar sana. Semua butuh Tuhan, tapi seringkali mereka gak jujur kepada kita. Tapi kita harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang minta pertanggungjawaban akan pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang kita dengar lagu tadi ya, pengharapan dalam Yesus Kristus. Ini adalah berita yang terindah yang dunia tidak miliki, yang Tuhan sanggup berikan. Kita punya harta yang paling berharga. Kita lakukannya dengan lemah lembut dan penuh hormat. Nah karena itulah saat ini sebagai penutup, kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil kita semua. Anda semua punya orang-orang yang kita bisa reach out, orang yang kita bisa doakan. Mungkin cuma 10 orang yang follow kita atau 20 orang yang follow kita, kita gak pernah tahu kemana post-postnya kita atau ceritanya kita
bisa sampai keluar sana. Tahu nggak yang paling menyedihkan apa? Kalau orang udah mau meninggal karena kanker atau karena sakit parah, dokter udah vonis kayak, Bu maaf Pak, hidupnya nggak akan lama lagi. Semua yang saya temuin di gereja, aduh saya ingin melayani Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, semua. Ada yang minta rekamin kemarin video, dia kanker pankreatik, udah stage 4, udah kurus banget dari yang besar banget. Dia bilang tolong bikin video buat saya mau ngomong, saya mau kasih kesaksian biar kalau saya pergi, kesaksian ini akan orang lihat gitu. Dia rekam, dia bilang dia ceritakan bagaimana dia belum kenal Tuhan dulunya, kenal Tuhan, akhirnya dia sekarang walaupun dia sakit dia percaya bahwa Tuhan menjadikan tempat yang indah di surga dan sebagainya, dia cerita. Dan seringkali orang sakit, orang udah mau meninggal, baru dia mulai panik, aduh waktu sedikit banget untuk melayani Tuhan, tinggal sedikit lagi. It's sad. Kenapa nggak sekarang di usia muda? Kenapa nggak sekarang di keterbatasan kita melayani Tuhan yang tidak terbatas? Kenapa harus nunggu sampai kejadian yang berat terjadi, sesuatu yang kita baru bisa, nggak peduli lagi opini orang, baru kita mau melangkah. Kenapa nggak sekarang? Hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk jadi saksinya. Bukan cuma di mimbar, bukan cuma di persekutuan, bukan cuma di gereja, tapi di layar ponsel kita semua. Dunia sedang online saat ini. Dunia sedang mencari kebenarannya. Dan Injil harus hadir di sana. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu postingan, satu kesaksian, satu ayat yang dibagikan. Tuhan bisa memakai itu semua untuk kemuliaannya, menyentuh satu jiwa atau banyak jiwa dan menyelamatkan jiwa tersebut. Mari coba kita jadi terang dan garam di dunia digital. Mari kita tahu bahwa media sosial adalah alat untuk memuliakan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan kasih dan kebenarannya. Hari ini saya sebelum tutup dalam doa, saya mau bertanya kepada kalian semua, siapa yang punya sosial media namanya Instagram? Angkat tangan. Instagram, thank you. TikTok, oke, Facebook. Wow, ada apa lagi di luar sana ya? 3 yang paling besar ya? Oke, Snapchat. Oh, oke, canggih. Nah, sekarang ini juga saya izinkan kalian pakai HP kalian. Buka Instagram kalian atau TikTok kalian, please semuanya berpartisipasi. Sekarang pergi klik Insta Story ya, plus cari foto pemandangan yang kalian suka, satu foto yang kalian suka, pemandangan, makanan, atau apapun yang indah saat ini juga. Terus kalian tulis sesuatu yang kalian syukuri dari Tuhan, atau ayat, atau God is good, atau I live by God's grace, apapun, tulis kali ini. Kita post satu, please. Nanti hashtagnya JPN 2025. Jadi kita bisa sambil like, okay, I will do the same thing. You can see in my Instagram saya minta waktu ekstra 3 menit ya. Saya juga akan post, saya akan cari foto pemandangan, saya akan taruh ayat favorit saya. Karena melangkah itu mudah dan jangan takut kita gagal. Gak perlu, hanya Tuhan yang tahu kemana ini akan dibaca, siapa yang akan baca. Oke. Saya akan taruh ayat, atau saya akan taruh God is good. Saya tulis ya, mau tulis apa aja ya, mau tulis God is good. Kalau saya tulis ask me about Jesus. Oke, semua udah hampir siap. Hashtagnya JPN 2025 ya. Simple aja, ayat boleh, kata-kata boleh. Saya taruh question. Jangan lupa hashtag, biar gampang dicarinya, JPN 2025. Gak perlu sempurna, ini langkah awal. Oke, tambahin lagu kalau perlu, kalau enggak usah.
Udah hampir siap semuanya? Cari gambar pemandangan atau gambar sesuatu yang berharga, yang menarik. Kita tulis. Hashtag JPN 2025. Oke, ready ya? Udah hampir selesai? Ayat boleh. Apapun boleh. Yang ayat boleh, cerita boleh. Oke, udah hampir siap? Hashtag. Mungkin bersama juga boleh langsung clash ya tiba-tiba. Ready? Oke, saya udah post. Oke, alright. Udah di post? Semua harus post barengan, udah post. Gak usah sempurna, nanti bisa perbaiki yang berdua, ketiga. Foto yang kamu sukai, quote, kata-kata bijaksana yang kamu sukai. Hashtag JPN 2025. Tambah lagu, kirim langsung. Kirim ke Instagram kita, Instagram post kita. Ready? Oke, udah ya. Gak usah sempurna, short aja. God is good. Today is amazing day because of Jesus. Apapun, ready? Gak sulit loh untuk memulai sesuatu di dunia digital. Dan jangan khawatir opini orang. Jangan berpikir bahwa orang, sok suci. Gak apa-apa, kita disucikan oleh darah Yesus. Sok rohani, gak apa-apa. Kita emang anak Tuhan, anak surga. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba ini bisa reach out ke orang-orang yang mungkin kita nggak tahu kalau mereka itu perlu Yesus. Tiba-tiba mereka DM kita, kamu tuh kemarin post itu loh yang gambar pemandangan sama bilang ayatnya ini. Aku pengen tahu lebih loh, aku pengen didoain loh, aku pengen kenal Tuhan Yesus. Gimana caranya ya bisa mulai dari awal lagi hidup aku? Hidup aku hancur, hidup aku lagi benar-benar parah banget. Aku mulai dari mana ya? Itulah ladang misi kita. Dunia digital bukan cuma kita nonton, tapi kita berpartisipasi, to claim, mengambil alih apa yang baik, apa yang milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Enggak sulit ya, saya berharap setiap dari kita berpartisipasi untuk langkah awal, langkah iman untuk bilang bahwa Tuhan saya mau menjadi penabur kebenaran firman-Mu di dunia digital. Welcome to the mission field. Hai missionary, jangan takut ya. Ini dunia yang dimana kita bisa reach out ke orang-orang yang kita gak pernah membayangkan sebelumnya. Teman-teman lama, saudara-saudara jauh, maupun orang-orang kita gak pernah kenal sebelumnya. Kita doakan setiap post kita doakan setiap apa kita posting, biarlah Tuhan yang menggunakannya untuk kemuliaannya. Reach out to people yang mungkin gak pernah ke gereja, mungkin gak pernah dengar Yesus. Tapi dia bisa melihat post tersebut dan dengan doa ada kuasa di setiap post kita. Dengan doa ada kuasa di setiap repostnya kita juga. Oke semuanya, saya berharap Anda gak takut untuk memulai ya. Itu sesimpel itu bisa. Mulailah berkreativitas. Bagaimana kita menggunakan dunia, menggunakan sosial media kita maupun ponsel kita untuk kemuliaan Tuhan di ladang misi digital yang kita harus beritakan Yesus di sana. So saya akan tutup dengan doa. Saya juga minta kalian semua kalau bisa nanti follow teman kiri kanan juga ya. This is your friends. Your mission field, your mission friends, bukan mission field. Kita semua adalah missionary-nya Tuhan. So, shall we pray? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dari hati terdalam kami atas 5 hari di Jambore Pemuda ini Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan terima kasih karena Engkau-lah yang membawa kami semua selamat dan menikmati kota Makassar. Kami juga bersyukur di hari-hari kami di sini, Engkau pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami maupun bagi keluarga kami. Engkau menyertai kami semua Tuhan. Selama kami di sini membentuk ulang pemikiran hidup kami untuk kami bersyukur atas karya Tuhan. Dan sebentar lagi pun kami akan pulang ke kota kami masing-masing Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap detik yang kami lalui untuk panitia yang melayani dengan sepenuh hati. Pembicara maupun sinode dan gereja. Kami bersyukur untuk mereka semua Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Menguatkan mereka semua.
Dan Engkau berkata, well done my faithful servant. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap topik yang kami bisa renungkan bersama di hari-hari terakhir ini, 5 hari terakhir ini Tuhan. Bagaimana kami bisa menemukan hidup dengan identitas yang sejati dalam Kristus. Untuk belajar melawan distraksi dan tetap fokus kepada kebenaran Injil. Untuk menguatkan sinyal iman kami melalui firman-Mu Tuhan. Menemukan pengharapan di tengah-tengah dunia atau pergumulan kami yang sunyi. Dan hari ini kami belajar bagaimana kami bisa hidup bagi Injil di tengah-tengah dunia digital. Kami tahu semua ini bukan hanya sementara, bukan cuma 5 hari, tapi 5 hari yang mengubah hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan, Engkau persiapkan kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Agar mulai saat ini juga beranikan kami untuk hidup berbeda. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Pembawa kabar baik Injil dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Kami siap Tuhan. Melangkah bersama Engkau yang senantiasa beserta dengan kami. Biarkan apa yang kami dapatkan di Jambore Nasional ini Tuhan, menjadi api yang terus menyala dalam hidup dan hati kami semua. Kami tidak takut melangkah karena Tuhan beserta dengan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pemberita firman Tuhan di dunia maya maupun di dunia nyata. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke kota kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kami yakin penuh kami tidak lagi sama seperti dulu. Kami pulang dengan visi yang berbeda, dengan semangat surgawi, dengan harapan yang baru, dengan pertemanan yang semakin banyak Tuhan. Semua ini karena kebaikan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan karya Kristus sedang mengubah hidup kami lebih-lebih lagi untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan semua berkata, amin. Selamat menikmati ladang misi digital. Muliakanlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan berkati.